Nah, dalam video tersebut, Ustadz Khalid Basalamah memberikan saran untuk tidak mengikutinya. Dengan kata lain, Ustadz Khalid Basalamah memiliki sikap yang berbeda terhadap lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hal ini kemudian menarik karena selain menjadi viral dengan beragam argumentasi dan interpretasi, juga karena sedang maraknya pertunjukan-pertunjukan sikap dan perilaku intoleran dan deideologi. Nah, namun di sini saya akan menyoroti isu ini dari sisi kebahasaan, khususnya dari perspektif linguistic prejudice atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan prasangka linguistik yang akan kita gunakan di sepanjang ulasan ini. Namun, saya juga harus menambahkannya dengan dua konsep lagi, yaitu social ideology atau ideologi sosial dan religion ideology atau ideologi agama. Olehnya itu, sebelum kita lebih lanjut, tentu lebih dulu kita mesti memahami apakah prejudis atau prasangka itu. Kemudian apakah prasangka linguistik itu, apakah ideologi sosial itu, dan yang terakhir apakah ideologi agama itu. Nah, secara etimologis, kata prejudis atau prasangka ini pertama kali digunakan di akhir abad ke-19 yang berasal dari dua kata Latin, yaitu prae yang berarti di muka atau sebelumnya atau lebih awal. Dan kata yang kedua yaitu judicium yang berarti prasangka atau dugaan. Sehingga kata prejudicium ini berarti penghakiman lebih awal atau sangkaan lebih awal atau dugaan lebih awal. Nah, prejudis atau prasangka ini secara umum dikategorikan ke dalam tiga bagian besar, yaitu prasangka kognitif, prasangka afektif, dan prasangka konatif. Prasangka kognitif ini mengacu pada apa yang seseorang yakini benar. Prasangka afektif mengacu pada apa yang disukai atau tidak disukai oleh seseorang. Sedangkan prasangka konatif mengacu pada bagaimana seseorang cenderung berperilaku yang dapat diamati oleh orang lain melalui perilakunya yang diskriminatif. Nah, jadi jika dikaitkan dengan istilah linguistic prejudice, maka dapat diartikan dengan prasangka linguistik atau sangkaan awal berdasarkan komponen-komponen linguistik. Nah, istilah linguistic prejudice atau prasangka linguistik ini secara keilmuan masuk dalam bidang ilmu sosiolinguistik, yaitu bidang ilmu bahasa interdisipliner yang secara khusus mempelajari aspek dan dimensi sosial dari bahasa. Dengan kata lain, bagaimana masyarakat mempengaruhi bahasa dan penggunaannya. Nah, memang agak erat kaitannya dengan bidang sosiologi bahasa yang berfokus pada hubungan antara bahasa dan masyarakat. Namun, kedua bidang tersebut memang berbeda secara fungsional dalam tubuh keilmuan. Lebih lanjut, linguistic prejudice sebetulnya merupakan sebuah konsep untuk menjelaskan adanya prasangka seseorang yang memiliki pemahaman yang bias implisit terhadap orang-orang lain yang didasarkan pada cara orang-orang itu berbicara. Walaupun konsep linguistic prejudice ini dapat digunakan untuk menilai varietas bahasa, termasuk inferioritas dan superioritas komponen linguistik, serta penggunaan bahasa standar maupun non-standar, namun di sini saya akan berfokus pada dimensi sosial untuk mengungkapkan penyebab dan pengaruh sebuah penafsiran dari ujaran bahasa yang diistilahkan oleh David Herman di tahun 2007 dengan istilah hermeneutic pathology atau patologi hermeneutika. Nah, untuk tambahan konsep bagi linguistic prejudice,
Saya juga akan menjelaskan dua konsep di sini, yaitu konsep ideologi sosial dan ideologi agama, seperti yang saya sudah katakan di awal. Nah, dalam kalangan sosiolog, konsep ideologi sosial mengacu pada keyakinan budaya yang membenarkan pengaturan sosial tertentu, termasuk pola ketidaksetaraan. Nah, kondisi ini dapat kita jumpai dalam pemahaman tentang adanya kategori sosial keagamaan seperti istilah mayoritas dan minoritas. Jadi, kaum mayoritas selalu menggunakan rangkaian keyakinan dan praktik budayanya untuk membenarkan sistem ketidaksetaraan yang mempertahankan kekuatan sosial kelompok mereka sebagai mayoritas atas kelompok minoritas. Nah, berikutnya adalah konsep tentang ideologi agama. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Hasan Rachik di tahun 2009, dia menyimpulkan konsep ideologi agama itu merupakan seperangkat ide yang mengacu pada alat-alat agama dan sekuler yang menyertai tindakan dan proses politik secara berkelanjutan dan sistematis. Artinya bahwa ideologi agama itu akan selalu berkaitan erat dengan politik praktis yang bermuatan konten keagamaan untuk mencapai tujuan politik keagamaan. Nah, sekarang mari kita ulas satu demi satu. Pertama, isu tentang saran Ustadz Khalid Basalamah ini dapat kita nilai dari perspektif prasangka linguistik dengan mengacu pada patologi ujaran bahasa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah melalui caranya dalam menggunakan bahasa. Prasangka linguistik sebetulnya merupakan hal yang wajar saja, walaupun prasangka linguistik ini bersifat bias implisit karena tanpa pemeriksaan fakta. Namun, karena mengingat bahwa bahasa itu adalah media berpikir, cara berpikir, dan proses berpikir, maka adanya prasangka terhadap ujaran-ujaran yang disampaikan oleh seseorang itu adalah hal yang wajar. Nah, dalam penelitian yang dilakukan oleh Catherine Cottrell dan Stephen Newberg di tahun 2005, mereka pernah menyebutkan istilah socio-functional threat approach yang mengacu pada pemahaman bahwa ketika orang-orang yang tidak memiliki keyakinan yang sama dan menganut pandangan dunia yang berbeda, dengan demikian dapat menimbulkan ancaman bagi pandangan dunia orang-orang beragama yang dapat mengakibatkan peningkatan tingkat prasangka. Nah, namun demikian, kita tidak boleh hanya berhenti pada tahapan prasangka, tetapi kita mesti lebih lanjut untuk menganalisis makna semantis maupun pragmatis dalam ujaran-ujaran yang disampaikan oleh seseorang melalui fakta-fakta yang ada. Nah, dalam video yang kita telah simak sebelumnya, Ustadz Khalid Basalamah memberikan saran kepada orang tua yang bertanya dengan sebuah pertanyaan seperti ini. Ustadz, di sekolah anak tiap pagi ada waktu untuk menyanyi lagu kebangsaan. Apa yang harus anak lakukan? Soalnya jika anak tidak lakukan akan ditegur guru. Nah, dengan pertanyaan itu, Ustadz Khalid Basalamah merespon dengan berkata, nggak usah ikut. Saya rasa nggak usah ikut. Masa dia mau lihat mulut kita? Tapi ini bukannya kita mau melarang, tapi saya membahasakan saran saya. Saya kan ditanya, kalau saya nggak usah ikut. Nah, dari bentuk respon bahasa seperti ini, maka wajar saja ketika bermunculan prasangka linguistik. Mengingat setiap orang dapat saja menerapkan 3 konsep prasangka. Entah itu prasangka kognitif, prasangka afektif, dan prasangka konatif. Bahkan bisa ketiganya sekaligus. Nah, perlu juga kita memahami apa yang dikatakan oleh
Karen Stollsnow di tahun 2020 dalam bukunya yang berjudul On the Offensive, Prejudice in Language Past and Present, terbitan Cambridge University Press, bahwa bahasa yang kita gunakan itu dapat mengungkapkan sikap dan keyakinan kita yang dapat menunjukkan diskriminasi, prasangka, dan intoleransi yang terinternalisasi. Bahkan, beberapa kata dan frasa dapat dianggap menyinggung. Dan bahkan lagi, dengan bahasa yang kita gunakan, kita seolah, dalam tanda kutip ya, kita tidak berusaha untuk menjadi sesuatu. Nah, kebenaran dari sebuah prasangka itu memang belum dapat dipastikan sebelum kita memperoleh fakta-fakta yang lain untuk meyakinkan kita bahwa prasangka itu benar adanya. Dalam hal ini, prasangka bahwa Ustadz Khalid Basalamah melarang menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk hal itu, maka kita memerlukan dua konsep untuk melengkapi konsep prasangka linguistik, yaitu konsep ideologi sosial dan konsep ideologi agama. Nah, konsep ideologi sosial itu mengatakan bahwa budaya yang kita yakini, termasuk keagamaannya, itu dapat membenarkan pengaturan sosial tertentu, termasuk pola ketidaksetaraan. Nah, ketidaksetaraan di sini mengacu pada pemahaman bahwa apa yang saya yakini tidak sebanding dengan apa yang orang lain yakini. Sehingga apa yang saya katakan, maka itulah yang saya yakini dan itulah yang superior. Nah, ketika keyakinan tersebut kita ujarkan di ranah publik, maka tentu prasangka akan muncul, khususnya dalam konteks multikultural. Di sisi lain, konsep ideologi agama melihat adanya seperangkat ide yang bermuatan konten-konten keagamaan yang menyertai tindakan dan proses politik secara berkelanjutan dan sistematis. Dengan kata lain, bahwa apa yang kita ujarkan dan ternyata bertentangan dengan konteksnya, maka ujaran tersebut dapat dianggap syarat dengan politik, yang mana kita menginginkan agar apa yang kita yakini semestinya harus diikuti oleh orang lain. Jadi pertanyaannya, apakah benar Ustadz Khalid Basalamah meyakini bahwa menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya itu adalah hal yang tidak perlu? Bagaimana bisa kita mengetahuinya? Nah, jika kita memahami ulasan video sampai saat ini, sebetulnya kita telah mendapat 1/8 jawaban. Namun untuk membuatnya menjadi jawaban yang utuh, maka kita memerlukan fakta lain selain dari fakta video sebelumnya. Nah, mari kita menyimak video lain Ustadz Khalid Basalamah seperti Nah, dalam cuplikan video tersebut, Ustadz Khalid Basalamah menekankan sebuah ideologi keagamaan dengan mengatakan, "Saya termasuk yang sering mengingatkan kepada kaum muslimin, terutama jamaah pengajian saya, untuk menjauhi musik. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, karena begini, ada alasan kalau dari sisi pandangan agama, bla 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 dan seterusnya." Nah, dari penggunaan bahasa yang diujarkan oleh Ustadz Khalid Basalamah secara ideologis agamis, jelas menunjukkan bahwa Ustadz Khalid Basalamah memang meyakini untuk menjauhkan diri dari yang namanya musik, apalagi menggunakan instrumen. Nah, tidaklah mengherankan ketika Ustadz Khalid Basalamah memberikan saran kepada orang tua siswa tersebut untuk tidak mengikuti menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, dari konsep ideologi sosial, Ustadz Khalid Basalamah menekankan bahwa dirinya sering mengingatkan kaum muslimin, terutama jamaah pengajiannya, untuk menjauhi musik.
Sedangkan dari konsep ideologi agama, Ustadz Khalid Basalamah menekankan bahwa musik senam itu bisa digantikan dengan lantunan syair yang bersemangat Islam. Padahal kata lantunan dan kata syair itu pun sebetulnya dicakup dalam konsep musik. Nah, dari ketiga perspektif yang saya jelaskan dalam ulasan ini, dapat saya simpulkan bahwa pada dasarnya Ustadz Khalid Basalamah memang benar bermaksud melarang untuk menyanyikan atau melantunkan syair atau lirik lagu kebangsaan Indonesia Raya melalui ideologi sosial dan ideologi keagamaan yang diyakininya, sehingga wajarlah prasangka itu bermunculan. Walaupun bahasa yang digunakan tampak santun dan tidak memaksa, namun sebetulnya kondisi penggunaan bahasa seperti itu hanyalah sebatas pragmatisme yang sebetulnya bermuatan prinsip dominasi. Seperti yang dikatakan oleh James Scott, bahwa dalam dominasi, apa yang seseorang katakan dan lakukan itu bergantung pada siapa dia berbicara, pada konteks di mana dia bertindak, dan pada hubungan kekuasaan yang mencirikan situasi. Nah, selain itu, konsep ideologi sosial dan ideologi agama tetap dapat menunjukkan kebenaran dari prasangka linguistik yang terlihat dari orang-orang yang telah memberikan prasangkanya terhadap Ustadz Khalid Basalamah, yang walaupun beliau telah berupaya untuk mengklarifikasi kembali dalam sesi video lainnya. Nah, di akhir sesi video ini saya ingin mengutip perkataan Julian Scholz di tahun 2005 bahwa kapasitas seseorang untuk berperilaku dengan cara yang tidak dapat dipahami oleh mereka yang tidak memiliki keyakinan dan nilai yang sama dengannya adalah salah satu misteri abadi keberadaan manusia. Demikian ulasan video kali ini. Nantikan video-video lainnya tentu bersama saya Dr. Fernandes Aru. Salam Pancasila dan selamat malam.